Apakah ada bagian-bagian tentang ihsan tersebut? Jadi ihsan dibagi menjadi dua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sekian Tegar dan rekan saya Nurul Huda. Ya, sebelum kita memulai untuk pembahasan kali ini, alangkah baiknya kita untuk mengenal produk yang setia menemani saya. Sebelum kita melakukan sharing ya, Iya. pembahasan yang akan kita bahas, Iya. jangan lupa karena bila mana kita sedang sharing atau nongkrong atau mungkin berkumpul baik dengan teman, family, ya kan, keluarga, tanpa adanya teman cemilan yaitu lumpia crispy, maka serasa kurang afdol gitu loh ya, kurang nikmat gitu. Bila Anda penasaran dengan rasanya, silahkan coba dan silahkan untuk dibeli ya. Barangkali Bukan memaksa, tapi ya, barangkali penasaran dengan rasanya, ya. maka bila mana ingin order ya tinggal lihat link yang ada di bawah video ini ya, karena kita sudah menyediakan untuk link pembelian ya. Sebelumnya terima kasih yang sudah selalu menonton video kami mudah-mudahan dan membeli produk yang selalu menemani kami. Iya, semoga penonton diberi kesehatan, diberi keluasan ya, rezekinya halal, barokah, banyak. Mudah-mudahan semua kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebihnya mudah-mudahan apa yang kita sharingkan dalam video ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk pembahasan kali ini yaitu tentang meraih kasih Allah dengan ihsan. Ya. Saya juga bingung dan belum tahu ihsan itu seperti apa. Dan saya akan menanyakan beberapa hal dan pendapat saya tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Baik. 1. Apa tanggapan Anda tentang ihsan? Ihsan. Ya. Saya nggak tahu nih ihsan. Tanggapan Anda itu seperti apa ihsan itu? Baik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia saling berinteraksi dan bekerja sama demi memenuhi kebutuhan hidup, ya kan? Meraih kebahagiaan, membentuk sistem sosial yang harmonis, ya. Juga menggapai hidup yang lebih berkualitas. Supaya kehidupan bersama ini dapat terbangun dengan harmonis, ya tentunya setiap orang memiliki kewajiban untuk berbuat baik. Nah, kepada sesama umat manusia, ya kan? Dengan berbuat baik kepada sesama akan membuat suasana masyarakat yang rukun dan damai. Tentunya seperti itu. Ihsan. Ya, ihsan itu berbuat baik. Berbuat baik dan penuh dengan kedamaian. Iya, agar tujuannya berbuat baik kepada sesama ini ya pastinya insya Allah membuat suasana bermasyarakat akan rukun dan damai. Itu adalah ihsan. Ihsan. Baik. Apa dalil tentang ihsan? Ya. Adakah dalil? Ada. Jadi pada materi kali ini, materi pendidikan agama Islam ya, dianjurkan untuk senantiasa menjalin hubungan baik kepada saudara sesama muslim atau sesama manusia, maksudnya tidak harus sesama muslim saja ya. Hubungan dengan sesama manusia ini dalam Islam dikenal dengan istilah hablum minannas. Hablum minannas, setiap muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan hablum minannas karena manusia kan makhluk sosial. Nah, dengan sebaik-baiknya sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil tentang ihsan ini yaitu terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnas husnau wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul adzim. Jadi ayat tersebut artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari maksudnya, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Nah, jadi ayat tersebut salah satu bentuk dalil tentang ihsan. Baik, apakah ada bagian-bagian tentang ihsan tersebut? Jadi ihsan dibagi menjadi dua, ihsan kepada Allah, ihsan kepada makhluk. Ya, mungkin hablum minan nas, hablum minallah, hablum minan nas, hubungan. Maksud dari ihsan kepada Allah yaitu berlaku ihsan dalam menyembah atau beribadah kepada Allah, baik dalam bentuk ibadah khusus yang disebut dengan ibadah mahdhoh ya, seperti sholat, puasa, dan sejenisnya, ataupun ibadah umum yang disebut ghairu mahdhoh ya, ibadah sosial yang bersifatnya sosial, seperti belajar mengajar gitu kan, kemudian berdagang, berdagang, makan, tidur, dan semua perbuatan manusia yang tidak bertentangan dengan aturan agama, itu ihsan kepada Allah ini dibagi menjadi dua tingkatan. Jadi beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya dan beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ihsan yang pertama. Kemudian ihsan yang kedua, ihsan kepada Allah akan mengantarkan pelakunya kepada puncak keikhlasan ya, dalam beribadah kepadanya, jauh dari perilaku riya, pamer, pengen dipuji, riya. Itu ihsan kepada Allah. Kemudian ihsan kepada sesama makhluk. Jadi manusia ini adalah makhluk sosial. Perlu kita garis bawahi lagi, perlu saya tekankan. Jadi makhluk sosial otomatis yaitu makhluk yang selalu memerlukan orang lain ya kan, untuk berinteraksi. Oleh karenanya menjalin hubungan baik dengan sesama makhluk yang dilakukan agar tercipta suasana yang damai dan indah. Nah, perbuatan ihsan sesama makhluk kepada sama makhluk ya, ihsan kepada makhluk Allah dapat dapat kita kelompokkan. Ada beberapa. Jadi kurang lebih ada 8. Yang pertama, ihsan kepada kedua orang tua. Kemudian ihsan kepada kerabat. Ihsan kepada anak yatim. Yang keempat, ihsan kepada fakir miskin. Yang kelima, ihsan kepada tetangga. Ihsan kepada tamu, ya kan? Yang ketujuh, ihsan kepada sesama manusia. Yang kedelapan, ihsan kepada binatang dan alam sekitar. Tapi menurut saya ada kurang satu, ihsan kepada guru yang mendidik kita. Nah, seperti itu. Baik, apa hikmah dari ihsan? Jadi hikmah itu ada beberapa, saya sebutkan saja ya, dari kurang lebih ada 5. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan balasan atau ganjaran dari Allah. Yang ketiga, disayang oleh kedua orang tua. Yang keempat, mendapatkan hormat, atau maksudnya hormat di sini bukan hormat gerak, bukan, tapi penghormatan dari orang lain. Orang itu menghormati kita ya.
bila mana kita berbuat baik. Yang kelima, dihormati atau dihargai oleh orang-orang sekitar. Itu adalah hikmahnya dari Hikmah ihsan. dari ihsan. Maka dari itu ya kita harus berbuat baik semampu kita. Saya ingat ucapan guru saya. Iya. Waktu dulu saya masih sekolah, beliau pernah mengatakan seperti ini. Berbuat baiklah semampumu dan janganlah kamu menginginkan sesuatu di balik kebaikanmu. Tuh. Lalu beliau berkata lagi, kalian baik kepadaku, maka baik-baik diri kalian. Aku tidak menyuruhkan. Begitupun sebaliknya, kalian tidak baik padaku, maka tidak baik-baik pula diri kalian sendiri. Aku juga enggak menyuruh. Yang jelas perlu kalian ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu maha adil atas sikap kalian kepada Allah. Tidak adil. Allah maha kuasa. Itu yang saya ingat ucapan beliau waktu saya masih sekolah dulu. Seperti itu. Baik, karena waktu bentar lagi udah mau zuhur ya. Ya, Kita cukup akhiri saja sampai di sini. ya. Semoga apa yang kita bahas sharing ini bermanfaat bagi kita, dan kami mohon maaf apabila ada tutur ucap kata atau sharing kita ini yang kurang, karena kami juga masih terus tetap belajar. Ya. Mohon maaf ya, karena kami insan makhluk wanis ya, manusia yang pernah luput dari lupa dan kesalahan. Baik, saya Nurul Huda Dan saya Danang Tegar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.